Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Pasca dikritik di publik, yakni Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melayangkan somasi kepada aktivis anti korupsi dan juga hak asasi manusia. Muldoko bahkan menyatakan segera melaporkan aktivis Indonesia Corruption Watch ke polisi. Dua pejabat di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo, yakni Kepala Staf Presiden Muldoko dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, melayangkan somasi kepada aktivis anti korupsi dan hak asasi manusia. Kedua pejabat menganggap para aktivis mencemarkan nama baik dengan tuduhan kepada mereka. Bahkan tak hanya somasi, Kepala Staf Presiden Muldoko menyatakan akan melanjutkan kasusnya dengan melaporkan peneliti Indonesia Corruption Watch ke polisi. Menurut Muldoko, tuduhan ICW bahwa ia terlibat dalam bisnis terapi obat COVID-19 Ivermectin telah mencemarkan nama baiknya. Seseorang yang mencari keuntungan karena menggunakan kekuasaan. Ini menurut saya sangat serius. Untuk itu saya harus respon. Dengan sabar saya berikan kesempatan sampai 3 kali. Dan tidak menunjukkan itikat baiknya untuk mengklarifikasi dengan baik. Dan minta maaf. Teman-teman sekalian, dengan dasar seperti itu, saya akan melanjutkan untuk melaporkan kepada kepolisian. Tak cuma Muldoko, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melayangkan somasi terhadap aktivis HAM dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti. Yang disomasi ucapan Haris dan Fathia di kanal YouTube Haris Azhar tentang tudingan adanya sejumlah pejabat termasuk Luhut bermain bisnis tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Somasi dan langkah laporan ke polisi oleh kedua pejabat di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo dianggap tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin sebagai serangan terhadap personal, bukan kritik yang berhubungan dengan status sebagai pejabat publik. Soal kalau kritik nggak ada masalah, Mas Bayu. Kalau kritik nggak ada masalah, saya bilang. Tapi ketika dia difitnah, dituduh dengan hal-hal yang mencederai harkat dan martabatnya, semua orang punya hak demokrasi loh. Semua orang punya harga diri, Mas Bayu. Kemudian itu diperhadapkan kepada sosok opung-opung, sudah eyang-eyang kakung kayak begitu, dituduh dengan berbagai fitnahan. Di mana logika kita coba, Mas? Namun menurut Titi Anggraini, anggota Dewan Penasehat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem yang dikritik Haris, Fathia, dan ICW masih dalam koridor urusan publik sebagai kontrol masyarakat terhadap konflik kepentingan pejabat negara. Iya, karena kan yang disorot itu bukan personal ya, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan perilaku personal, keluarga dan lain sebagainya, tetapi kinerja dia dalam ruang-ruang publik. Yang dilakukan oleh teman-teman ICW dan teman-teman di Lokataru serta di Kontras ini kan kinerja dalam kapasitas pejabat publik dengan data yang mereka dapatkan. Di ruang keterbukaan informasi, media yang bebas, maka data itu mestinya dibantah dengan proses misalnya apa yang benar itu seperti apa. Dan yang kedua, jangan lupa Mas Bayu, demokrasi itu soal dialog. Dan dialog itu mestinya tidak melibatkan upaya-upaya hukum pejabat versus rakyat. Dari sudut tata negara, menurut Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara STH Jentera yang diungkap ke publik adalah hal yang pas karena mengkritik kinerja keduanya sebagai pejabat publik, bukan urusan personal. Dan kritiknya pun berdasarkan data yang sudah banyak diketahui publik. Itu ada tidak boleh ada konflik of interest antara seorang pejabat negara dengan mitra-mitranya begitu ya. Itulah biasanya terjadi banyak hal yang negatif untuk penyelenggara negara. Nah, konteksnya di situ. Kalau memang, dan saya tahu persis data itu ada. Kenapa saya tahu persis? Karena itu sudah beredar lama sebenarnya. Bahkan ada makalah-makalahnya yang bisa di-download bebas di internet begitu. Nah, jadi kalau dikatakan menyerang personal itu saya kira salah total.
Meskipun setiap warga negara termasuk individu pejabat memiliki hak yang sama di depan hukum, kritik dalam ranah kebijakan publik tidak seharusnya berujung pada somasi atau pelaporan hukum. Apalagi dalam bingkai demokrasi, kontrol sosial harus dilakukan agar tak ada konflik kepentingan para pejabat dalam sebuah urusan yang semestinya demi kepentingan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Menurut rencana hari ini kuasa hukum Muldoko melaporkan ICW ke Mabes Polri dan sudah ada rekan kami Alfania Rizky di Mabes Polri Jakarta. Alfa, apakah pihak kuasa hukum dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko sudah melapor ke pihak kepolisian? Ya, Herjino dan juga saudara, setelah memutuskan untuk melayangkan somasi 3 kali kepada Indonesian Corruption Watch, Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan dan juga bersama kuasa hukumnya Otto Hasibuan dalam hal ini diwakilkan berencana akan melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch. Tapi sampai saat ini saya mencoba mengkonfirmasi kepada Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Muldoko, ini memang tadinya ada rencana untuk melaporkan kepada pihak kepolisian pada hari ini, namun berujung pada dibatalkan, dan kami konfirmasi kapan waktu yang akan dilakukan atau melaporkan ke pihak kepolisian. Pihak dari kuasa hukum Muldoko ini belum kembali mengkonfirmasi kapan waktu tepatnya akan melaporkan terkait dengan kasus ini. Pihak Muldoko sendiri memang sebelumnya sudah melayangkan 3 kali somasi kepada Indonesian Corruption Watch terkait dengan dugaan tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan ICW dalam kajian yang dipublikasikan di laman milik Indonesian Corruption Watch. Dan dari hal tersebut, pihak Muldoko bersama dengan tim kuasa hukumnya melihat adanya upaya-upaya untuk pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh lembaga swadaya tersebut dan mengarah pada pembunuhan karakter terhadap Muldoko itu sendiri. Dan dari hal tersebutlah kemudian Muldoko memutuskan untuk mengambil langkah hukum, karena dari 3 kali somasi yang dilakukan oleh Muldoko, ia tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan. Di mana jawaban yang diinginkan oleh Muldoko bersama tim kuasa hukumnya adalah permintaan maaf dari ICW dan juga meluruskan bahwa apa yang ditulis dalam kajian ICW itu tidak benar dan meluruskan hal tersebut. Di mana dalam 2 kajian yang ditulis oleh ICW, yang pertama adalah membeberkan bagaimana relasi politik antara Muldoko bersama dengan produsen Ivermectin dan juga terkait dengan ekspor beras. Di dalam hal ini konteksnya adalah Muldoko sebagai ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dengan salah satu perusahaan yaitu PT Nurpai. Dan 2 peneliti ICW yang dikhususkan atau akan dilaporkan oleh pihak Muldoko antara lain adalah Egy Primayoga, di mana dalam hal ini peneliti ICW Egy berperan sebagai seorang yang melakukan tuduhan secara verbal atau diklaim melakukan tuduhan secara verbal melalui kanal YouTube dari ICW. Sedangkan peneliti kedua yaitu Miftah ini merupakan penulis dan peneliti yang membuat siaran pers terkait dengan 2 kajian yang dikeluarkan oleh ICW. Dari 3 kali somasi yang terakhir dikeluarkan pada 20 Agustus lalu, pihak ICW sendiri sudah menyebut telah merespon 3 kali somasi itu dengan bahkan melakukan permintaan maaf, tetapi dengan menjelaskan bahwa kajian yang dilakukan oleh ICW tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun, di mana ICW sendiri menyebut bahwa kajian tersebut dituliskan dengan menggunakan metode pemetaan relasi politik yang sudah biasa dilakukan antara pejabat publik dengan pebisnis. Dalam hal ini, Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan memiliki relasi dengan anaknya yang juga merupakan wakil presiden dari produsen Ivermectin. Sedangkan untuk konteks ekspor beras tadi, Muldoko merupakan ketua HKTI dan memiliki relasi dengan PT Nurpai Perkasa. Dan dalam hal ini ICW sendiri mempersilahkan agar
Muldoko bersama tim kuasa hukumnya untuk melanjutkan proses hukum kepada pihak kepolisian. Walaupun sampai saat ini Otto Hasibuan menyebutkan masih akan mempertimbangkan apakah pelaporan atau proses hukum ini akan dilangsungkan atau dilaporkan kepada pihak Polda Metro Jaya atau langsung ke Mabes Polri. Kita akan melihat seperti apa perkembangan kasus dari pelaporan isu ini. Herjuno. Baik, terima kasih Alvania Rizky atas laporan lengkap Anda dari Mabes Polri Jakarta. Beralih ke informasi lain, saudara penyelidik